Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah sastra bandingan di bawah bimbingan Ibu Dr. Yeni Hayati M.Hum. Sebelum kita mulai presentasi, ada baiknya kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ernawati dan teman saya Evia Firnadia akan menjelaskan masalah folklor, tradisi, dan sastra lisan, teka-teki, lelucon, anekdot sebagai persoalan migrasi dan kearifan lokal. Mari simak presentasi kami berikut ini. Indonesia memiliki kebudayaan yang luar biasa, tersebar pada semua pulau dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia sejak masa lampau telah memiliki kebudayaan. Salah satu bentuk kebudayaan yang telah dihasilkan adalah folklor. Folklor berasal dari kata folk dan lore. Folk diartikan sebagai rakyat, bangsa atau kelompok orang yang memiliki ciri pengenal fisik, sosial dan kebudayaan. Sedangkan lore adalah adat serta khasanah pengetahuan yang diwariskan turun-temurun lewat tutur kata, contoh atau perbuatan. Jadi menurut Sugono, folklor adalah bagian kebudayaan yang tersebar dan diadatkan turun-temurun dengan cara lisan atau dalam bentuk perbuatan. Dananjaya juga menjelaskan folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun. Folklor juga tersebar di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat. Sedangkan bentuk-bentuk folklor itu ada 3 menurut John Harold Brunford, ahli folklor dari Amerika Serikat, yakni folklor lisan, kemudian sebagian lisan, dan bukan lisan. Dalam hal ini, kita akan membahas masalah bentuk atau genre dari folklor lisan. Apa saja? Contohnya yaitu bahasa rakyat atau folk speak seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsaan. Kemudian ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah, dan pameo. Yang ketiga, pertanyaan tradisional seperti teka-teki. Dan yang keempat, puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair. Terus yang kelima, cerita prosa rakyat seperti mite, legenda, dan dongeng. Kemudian yang keenam yaitu nyanyian rakyat. Nah, sekarang kita akan mencari apa itu folklor lisan. Menurut Dananjaya, folklor lisan adalah bagian budaya yang disebut dengan folklor itu dapat berupa bahasa rakyat, ungkapan tradisional, teka-teki atau pertanyaan tradisional, sajak dan puisi rakyat, cerita prosa rakyat seperti mite, legenda dan dongeng, lelucon dan anekdot, nyanyian rakyat, teater rakyat, permainan rakyat, kepercayaan, seni rupa rakyat, musik rakyat, dan gerak isyarat. Sedangkan menurut Fang, folklor lisan itu menyebut sastra rakyat atau folklor dengan nama tradisi lisan. Tradisi lisan ini mencakup suatu bidang yang cukup luas, seperti cerita-cerita, ungkapan, peribahasa, nyanyian, tarian, adat, undang-undang, dan teka-teki, serta permainan. Beda lagi dengan pendapat Iskandar, menyatakan bahwa folklor lisan itu merupakan jenis folklor tersebut berupa pertanyaan tradisional sama dengan teka-teki, kemudian sajak dan puisi rakyat. Sekarang kita akan bahas tentang teka-teki.
Teka-teki menurut Kosasih adalah cerita pendek yang menuntut jawaban, sama halnya dengan soal cerita. Hanya saja dalam teka-teki peranan nalar seringkali diabaikan. Hal yang dipentingkan adalah kemampuan si penebak dalam memahami arti kiasan atau ibarat yang dikemukakan dalam cerita. Ciri lainnya adalah dalam penyusunan teka-teki haruslah memerhatikan keindahan bahasanya dengan karakteristik seperti inilah teka-teki bisa digolongkan ke dalam jenis sastra. Contoh, dari kecil berbaju hijau, sudah besar berbaju merah, luarnya surga, dalamnya neraka. Nah, maka apa jawabannya? Jawabannya adalah cabai. Teka-teki juga sebagai salah satu jenis permainan yang dimainkan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan. Teka-teki dikategorikan sebagai salah satu kekayaan budaya dalam menyambut berbagai perayaan. Teka-teki dibuat dengan tujuan untuk menghibur, meskipun di dalamnya terkandung pengetahuan secara umum tentang fakta hidup yang dijalani oleh manusia. Sifat dari teka-teki itu sendiri adalah disampaikan, ditanyakan secara lisan dan ditanggapi atau dijawab secara lisan pula. Sekarang kita masuk pada anekdot atau lelucon. Anekdot atau lelucon atau juga disebut cerita jenaka merupakan cerita fantasi yang lahir dari orang-orang karena kepandaiannya, kejenakaannya, atau pengalamannya yang sering mengalami suka dan duka. Cerita jenaka cenderung berlebihan dalam menceritakan kebodohan seseorang. Meskipun begitu, anekdot atau lelucon ini bisa memberikan nasihat kepada manusia agar mereka selalu berhati-hati dan arif dalam menjalani kehidupan agar tidak mendapatkan kesusahan. Menurut Dananjaya, mendeskripsikan lelucon atau anekdot sebagai bagian dari cerita rakyat yang dapat menimbulkan rasa menggelikan hati, sehingga bagi yang mendengarkan dan menceritakannya ikut tertawa. Contoh cerita jenaka atau lelucon atau anekdot ialah di berbagai tempat dan di setiap budaya masyarakat hampir selalu ditemukan lelucon, anekdot ataupun cerita jenaka. Sebagai contoh, di Bengkalis Riau dikenal dengan cerita Yongdolah. Di daerah Sunda, Jawa Barat dikenal dengan dongeng humor yaitu Si Kabayan. Daerah Minangkabau dikenal dengan cerita Pak Pandir, Nenek Kebayan, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Sementara di Jawa, orang mengenal cerita Pak Pandir dan Joko Bodo. Sedangkan dari daerah Arab dikenal dengan cerita Abu Nawas. Apa perbedaan anekdot dan lelucon? Jika anekdot menyangkut kisah fiktif lucu bersifat pribadi seorang tokoh atau beberapa tokoh yang benar-benar ada. Sedangkan lelucon menyangkut kisah fiktif lucu anggota suatu kolektif seperti bangsa, golongan, dan ras. Berdasarkan perbedaan sasaran yang dilontarkannya, lelucon dibagi menjadi lelucon dan humor. Sasaran lelucon adalah orang atau kolektif lain. Terkadang ini sangat dibenci oleh orang lain karena menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan humor yang menjadi sasarannya adalah dirinya sendiri, sehingga disenangi oleh orang lain karena tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, sekarang kita masuk cerita rakyat. Dalam cerita rakyat akan kita bahas yaitu migrasi, perbandingan, dan kearifan lokalnya. Baiklah, sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat tersebar di seluruh Nusantara. Tiap-tiap daerah memiliki cerita rakyat tersendiri sesuai dengan kebudayaan yang terdapat di daerahnya. Diperlukan penyebaran cerita rakyat untuk menanamkan dan mempertahankan nilai-nilai lokal kepada generasi penerus agar nilai kebudayaan ini tidak punah. Dalam migrasi atau proses perpindahan karya sastra,
Kalau sastra lisan mengalami perpindahan atau migrasi dari bahasa satu ke bahasa yang lain atau dari dialek yang satu ke dialek yang lain. Ternyata menurut Ben Fei dalam Hutomo menyatakan migrasi juga dapat terjadi melalui sastra tulis. Migrasi dapat terjadi karena perpindahan a whole community, misalnya melalui perkawinan, perpindahan orang, atau imigrasi. Berbicara tentang pewarisan sastra lisan dapat berupa horizontal maupun vertikal. Pewarisan horizontal misalnya dari tetangga ke tetangga, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, atau dari media sosial. Sedangkan pewarisan secara vertikal, penyebaran itu bisa terjadi dari bapak ke anak, atau dari kakek ke cucu, dari guru ke murid, dan lain-lain. Sehingga dapat diartikan bahwa migrasi sastra adalah terjadinya sebuah proses perpindahan sastra lisan atau maupun tulis yang mengalami perubahan bentuk maupun bahasa. Contoh migrasi sastra, yaitu salah satu contoh dari migrasi sastra adalah cerita rakyat berupa lelucon dongdolah yang ditransformasikan ke bentuk tulisan. Pada saat ini mulai banyak versi cerita Yongdolah yang berkembang dalam bentuk tulisan. Salah satunya adalah kumpulan cerita Yongdolah versi Abdul Razak. Kumpulan cerita yang ditulis oleh Abdul Razak sudah tidak menggunakan bahasa Melayu, dialek Bengkalis lagi, melainkan sudah diubah ke dalam sistem bunyi bahasa Indonesia supaya ide cerita komunikatif kepada pembaca non-etnis Melayu. Tentang perkembangan sastra bandingan menyebabkan adanya aliran Amerika yang maksud mengembangkan konsep-konsep sastra bandingan aliran Prancis. Itu menurut Hutomo. Sastra bandingan versi aliran Prancis hanya membolehkan pengkajian karya sastra dengan jenis karya yang sama dan setara, sejenis dan setara yang dimaksud misalnya puisi dengan puisi, cerpen dengan cerpen, naskah drama dengan naskah drama, dan seterusnya. Sedangkan aliran Amerika menganggap pengkajian sastra bandingan seharusnya tidak sebatas itu saja. Kajian sastra bandingan tidak disempitkan. Dengan alasan itu, aliran ini pun memperkenalkan pengkajian perbandingan karya sastra dengan disiplin seni lainnya. Masalah kearifan lokal, Sibarani mendefinisikan kearifan lokal sebagai kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. 3 hal penting tentang kearifan lokal, yakni yang pertama, bahwa kearifan lokal diciptakan oleh anggota komunitas atau masyarakat itu sendiri. Yang kedua, menjadi panutan bagi anggota komunitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kearifan lokal tidak dapat muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil revitalisasi dan transformasi pengetahuan serta budaya. Ini menurut Revit Anderson. Mari kita analisis sastra bandingan cerita rakyat Malin Kundang dan Dedap Durhaka. Malin Kundang merupakan cerita rakyat dari Sumatera Barat, sementara Dedap Durhaka merupakan cerita rakyat dari Riau. Kedua cerita rakyat ini memiliki tema dan jalan cerita yang serupa, namun juga memiliki beberapa perbedaan di dalamnya. Memiliki tema yang sama, yaitu tentang anak yang durhaka, membuat kedua cerita ini cukup terkenal di khalayak umum. Cerita Malin Kundang dan Dedap Durhaka dipilih oleh penulis karena kedua cerita tersebut sangat menunjukkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, kedua cerita ini cocok untuk dianalisis dengan cara membandingkan dan mengemukakan nilai kearifan lokal yang terdapat di dalamnya, sehingga dapat kita jadikan pedoman. Nilai kearifan lokal yang bisa kita ambil dari dua cerita tersebut, yaitu 1. Berbakti kepada kedua orang tua.
Dari kutipan kedua cerita, yaitu cerita Si Dedap dan cerita Malin Kundang, bisa kita lihat. Dengan hati yang berbunga-bunga, Dedap kini menjadi anak yang ceria dan rajin menolong orang tua, patuh, taat, dan tidak pernah membantah kata-kata orang tuanya. Itu cerita Si Dedap. Sedangkan cerita Malin Kundang, karena merasa kasihan Jo ibunya dan banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya, Malin pun memutuskan untuk pergi merantau biar dapat menjadi kaya raya sesudah balik ke kampung halamannya kelak. Nilai kearifan lokal di dalam kedua cerita tersebut selain berbakti kepada kedua orang tua, juga ada nilai percaya diri, gotong royong, kesetiakawanan sosial, komitmen, disiplin, jujur dan amanah dapat dipercaya, serta kerja keras. Kemudian juga ada penyelesaian konflik. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menambah khasanah wawasan berpikir kita semuanya, serta bermanfaat bagi kita bersama.